Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat yang tak terkira sampai hari ini, sehingga kita bisa bertemu kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, hingga kita selaku umatnya sampai akhir zaman. Amin. Melalui kesempatan ini, izinkan saya menyampaikan sebuah kultum singkat mengenai 7 indikator tentang kebahagiaan di dunia. Dikisahkan, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat Nabi SAW yang sangat telaten dalam menjaga dan melayani Rasulullah, di mana ia pernah secara khusus didoakan oleh Rasulullah. Selain itu, pada usia 9 tahun, beliau sudah mampu menghafal Al-Quran dan telah menjadi imam di masjid. Suatu hari, ia ditanya oleh para tabi'in mengenai apa yang dimaksud dengan kebahagiaan dunia. Kemudian Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menjawab, ada 7 indikator kebahagiaan di dunia, yaitu yang pertama ada qalbun syakirun atau hati yang selalu bersyukur. Memiliki jiwa syukur berarti selalu menerima apa adanya atau qanaah, sehingga tidak ada ambisi yang berlebihan dan tidak ada stres. Inilah nikmat bagi orang yang hatinya selalu bersyukur. Seseorang yang pandai bersyukur sangatlah cerdas memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga apapun yang diberikan Allah, ia malah terpesona dengan pemberian dan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah orang yang pandai bersyukur. Yang kedua ada al-ajwaju sholihah, yaitu pasangan yang soleh. Pasangan hidup yang soleh akan menciptakan suasana rumah dan keluarga yang soleh pula. Di akhirat kelak, seorang suami sebagai imam keluarga akan diminta pertanggungjawaban dalam mengajak istri dan anaknya kepada kesolehan. Berbahagialah menjadi seorang istri bila memiliki suami yang soleh, yang pasti akan bekerja keras untuk mengajak istri dan anaknya menjadi muslim yang soleh. Demikian pula dengan seorang istri soleh, akan memiliki kesabaran dan keikhlasan yang luar biasa dalam melayani suaminya. Walaupun seberapa buruk kelakuan suaminya, maka berbahagialah menjadi seorang suami yang memiliki seorang istri yang soleha. Yang ketiga ada al-auladun abrar, yaitu anak yang soleh. Berbahagialah kita bila memiliki anak yang soleh, di mana doa anak yang soleh kepada orang tuanya dijamin dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal ibadah kita ternyata tidak cukup untuk membalas cinta dan kebaikan orang tua kita, namun minimal kita bisa memulainya dengan menjadi anak yang soleh. Yang keempat ada al-biyatus sholihah, yaitu lingkungan yang kondusif untuk iman kita. Yang dimaksud dengan lingkungan yang kondusif ialah kita boleh mengenal siapapun, tetapi untuk menjadikannya sebagai sahabat karib kita, haruslah orang-orang yang punya nilai tambah terhadap keimanan kita. Dalam sebuah hadisnya, Rasulullah menganjurkan kita untuk selalu bergaul dengan orang-orang yang soleh. Orang-orang yang soleh akan selalu mengajak kita ke dalam kebaikan dan mengingatkan kita bila berbuat salah. Orang-orang yang soleh, orang-orang yang berbahagia karena nikmat iman dan nikmat Islam yang selalu terpancar pada cahaya wajahnya. Insya Allah, cahaya tersebut akan ikut menyinari orang-orang yang ada di sekitarnya. Yang kelima ada al-malul halal atau harta yang halal. Paradigma dalam Islam mengenai harta bukanlah banyaknya harta tetapi halalnya. Ini tidak berarti Islam tidak menyuruh umatnya untuk kaya. Harta yang halal juga akan menjauhkan setan dari hatinya. Maka hatinya semakin bersih, suci dan kokoh sehingga memberi ketenangan dalam kehidupannya. Maka berbahagialah orang-orang yang selalu dengan teliti menjaga kehalalan hartanya. Yang keenam ada tafaquh fiddin atau semangat untuk memahami agama. Semangat memahami agama diwujudkan dalam semangat menuntut ilmu-ilmu agama Islam. Allah menjanjikan nikmat bagi umatnya yang menuntut ilmu, maka semakin ia cinta kepada agamanya, semakin tinggi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Cinta inilah yang akan memberi cahaya bagi hatinya. Kemudian yang terakhir ada umur yang barokah. Umur yang barokah itu artinya umur yang semakin tua semakin soleh, yang setiap detiknya diisi dengan amal ibadah. Orang-orang yang mengisi umurnya dengan banyak mempersiapkan diri untuk akhirat atau melalui amal ibadah, maka semakin tua, semakin rindu ia untuk bertemu dengan Sang Penciptanya. Bahkan ia penuh harapan untuk segera merasakan keindahan alam akhirat di kehidupan berikutnya seperti yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah semangat hidup orang-orang yang barokah umurnya, maka berbahagialah orang-orang yang umurnya barokah. Demikianlah pesan-pesan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengenai 7 indikator kebahagiaan dunia.
Walaupun kita akui sulit untuk mendapatkan ketujuh hal tersebut, namun setidaknya kalau kita mendapatkan sebagian saja, itu sudah patut kita syukuri. Amal yang soleh yang kita lakukan sepanjang hidup kita tidaklah cukup untuk mendapatkan tiket masuk surga. Amal soleh sesempurna apapun yang kita lakukan seumur hidup kita tidaklah sebanding dengan nikmat surga yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah karuniakan kepada kita 7 indikator kebahagiaan hidup di dunia sehingga hidup kita bahagia tidak hanya di dunia tetapi juga akhirat. Amin ya robbal alamin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.